Baik, sobat, saudara, dan pemirsa, kembali lagi bersama kami di dalam topik yang hari ini kita bahas adalah ancaman Indonesia terhadap luar maupun dalam negeri. Bersama saya, narasumber pada pagi hari ini dengan Pak siapa? Pak Kelly. Pak Kelly, baik Pak Kelly. Baik Pak Kelly, seperti yang kita ketahui bahwa berita-berita yang lalu, seminggu yang lalu mungkin, Laut Natuna kita di Pulau Natuna sudah ada yang mengklaim yaitu antara nilai Cina. Yeah. Menurut Pak Kelly sendiri, bagaimana kedaulatan kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini? Apakah terancam ataukah aman-aman saja, Pak? Peristiwa-peristiwa yang seminggu yang lalu itu merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan kita, Republik Indonesia. Maka dari itu, negara harus hadir. Bagaimana caranya? Jadi, Pulau Natuna itu harus diisi oleh kegiatan-kegiatan, bukan saja dengan pertahanan, tapi dikerahkan juga nelayan-nelayan Indonesia ke tempat di Natuna tersebut. Sehingga terlihat bahwa di Natuna itu ada suatu kegiatan, aktivitas keseharian yang ada hubungannya nanti dengan kependudukan. Sehingga akan menyatukan dalam suatu kedaulatan Republik Indonesia, ditunjang dengan keamanan daripada TNI kita. Oke. Baik. Nah, oke, Pak Kelly. Dan sebenarnya yang kita ketahui sekarang itu bahwa baru Cina, Pak, yang ingin mengambil alih kekuasaan di Natuna khususnya. Betul. Lalu menurut Bapak Kelly sendiri, apakah hanya Cina yang ingin mengambil alih kekuasaan kedaulatan di NKRI ini atau masih banyak negara-negara lain, Pak? Sebetulnya menurut sejarah Pulau Natuna itu bukan saja China yang menginginkan kepulauan tersebut, tapi banyak negara-negara seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei, Thailand. Itu termasuk mereka menginginkan, merasa mempunyai hak terhadap Natuna itu. Tapi tahun 85 dengan prakarsa Amerika, saya lupa lagi dalam konferensi apa, itu diserahkan Pulau Natuna itu untuk dikelola oleh Indonesia. Jadi menurut kedaulatan Indonesia. Sehingga Indonesia waktu itu tahun 82, waktu Menhankam Pak Yusuf, dibikin suatu lapangan terbang dengan kapasitas sangat kuat. Artinya untuk mempertahankan Pulau Natuna tersebut dari ancaman-ancaman. Begitu. Oke, baik Pak Kelly. Yang tadi kita bicarakan itu adalah merupakan ancaman terhadap luar negeri. Namun kita tidak bisa lupakan juga bahwa di Indonesia ini selain memiliki ancaman luar negeri, juga memiliki ancaman dalam negeri. Betul. Contohnya adalah di bidang ideologi, Pak. Yeah. Yang kita ketahui bersama bahwa contohnya adalah saja ideologi komunis. Memang di Indonesia ini sudah dinyatakan tidak ada. Yeah. Tapi kita harus pungkiri bahwa tetap masih ada segelintir kelompok orang yang ingin saja untuk menggantikan ideologi bangsa ini. Yeah. Nah, menurut Bapak Pak Kelly sendiri, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kelompok-kelompok tersebut? Betul itu. Ada suatu ancaman bagi Republik ini di dalam negeri. Contohnya MPR nomor 11 belum dicabut mengenai komunis. Dan itu harus tetap diwaspadai. Terutama di dalam hal pengelolaan sumber daya alam berhubungan dengan pasal 33 ayat 1, 2, 3, kekayaan bumi, air, dan laut sudah dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat yang sebenar-benarnya. Kesejahteraan di sini maksudnya bangsa Indonesia itu nantinya ke depan itu tidak ada yang miskin pada kaya dengan sumber daya yang dikelola oleh negara ini, karena negara hadir. Maka satu-satunya jalan, hentikanlah. Artinya seperti korupsi, ya, yang menghambat kepada pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, narkoba untuk kekuatan generasi muda dan lain-lain sebagainya. Yang hal itu
harus benar-benar ditiadakan di Indonesia itu, terutama korupsi, narkoba, dan segala hal-hal yang menghambat terhadap kemajuan Republik ini. Insya Allah komunis akan terpenuhi ataupun ideologi yang lain akan terpenuhi. Karena dengan cara-cara itulah masyarakat akan damai, tentram, aman, dan sejahtera. Baik Pak Kelly. Pertanyaan pamungkas sekarang, pertanyaan terakhir. Lalu menurut Bapak Kelly sendiri, apa saran Bapak terhadap pemerintah yang sekarang untuk menghadapi situasi seperti ini, Pak? Baiklah, Saudara Japar. Sebagai saran dari saya, satu-satunya jalan jadi kelola Republik ini, seluruh sumber daya alam dengan dipergunakan sebetul-betulnya untuk kepentingan rakyat. Sebab dengan demikian seluruh masyarakat itu akan sejahtera dengan mempergunakan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3, 4. Jadi betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kebocoran misalnya yang katakan tadi korupsi atau macam-macam untuk kepentingan pribadi, tapi ini untuk betul-betul kepentingan negara, sehingga negara jadi kuat. Dan setelah kuat, negara akan hadir sehingga kemungkinan untuk ada yang mengganggu itu sedikit, sebab negara hadir dengan segala kekuatannya dan rakyat juga kuat, sama-sama membangun. Satu hal yang merusak itu adalah korupsi, terus narkoba untuk anak-anak muda, sehingga menghilangkan jati diri. Nah, itu harus betul-betul dihapuskan. Dan jangan lupa di dalam kesejahteraan itu intinya bangsa Indonesia nanti itu tidak ada yang miskin, kaya. Nah, dengan kekayaan itu jadi negara akan kuat sebab rakyat tentram. Jadi betul-betul akan hadir bersama-sama dengan negara. Begitulah sudah jawab. Baik, terima kasih Pak Kelly. Jadi yang dapat saya simpulkan sendiri bahwa menurut Bapak Kelly tadi bahwa untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut bukan saja harus memperhatikan pertahanan bangsa, namun juga kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Yang tadi kembali Pak Kelly jelaskan bahwa pasal 33, 1, 2, 3, dan 4 itu harus benar-benar dijalankan agar masyarakat menjadi tentera dan sejahtera. Oke, baik. Masyarakat hadir dan masyarakat negara juga bisa hadir. Baiklah pemirsa, mungkin sampai kali ini wawancara kita mengenai ancaman nasional luar negeri maupun dalam negeri. Terima kasih Pak Kelly yang sama-sama hadir, Pak. Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik, sekarang kita telah bersama Bapak Haji Rohmat sebagai narasumber kedua kita. Jadi menurut Bapak, apakah Indonesia masih mengalami ancaman disintegrasi nasional? Apabila pemerintah dan masyarakat itu tidak serius untuk menangani masalah-masalah yang bangsa ini, itu masih bisa dimungkinkan. Karena apa? Ini beberapa kumpulan dan sebagainya. Oh, jadi ancaman itu masih ada di sekitar kita ya Pak? Kalau pemerintah dan masyarakat tidak serius untuk menangani gejala-gejala itu. Baik, lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus beberapa waktu silam, yaitu masuknya kapal asing di perairan Natuna? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Itu diantara salah satu ini jadi masalah. Jadi kalau pemerintah dan masyarakat tidak serta-merta untuk mengkonter, untuk menanggulangi semacam itu, sehingga nelayan-nelayan asing masuk ke wilayah Indonesia, itu nanti akan menjadi ancaman. Jadi ancaman untuk itu negara kita juga. Maka dari itu pemerintah dalam arti keamanan ini
TNI dan Polri dalam menjaga keamanan ketertiban harus melibatkan masyarakat Indonesia untuk ikut bergabung mengatasi hal-hal semacam itu. Paling tidak itu mendayagunakan nelayan-nelayan kita untuk operasi di Natuna. Oh, baik Pak. Lalu upaya masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut bagaimana ya Pak? Jadi Pak, seperti di Natuna itu kan mas pemerintah sekarang sudah satu kajian bahwa pemerintah sudah apa tuh, jadi pemerintah sudah mengupayakan masyarakat ini di Pantura khususnya para nelayan itu untuk menghalau nelayan hari Cina ini dilibatkan. Jadi itu pemerintah semua difasilitasi oleh pemerintah. Di samping itu dihandle oleh keamanan dan TNI dan Polri di sana. Oh. Ya, jadi dapat mungkin saya simpulkan bahwa pada wawancara kali ini jadi ancaman-ancaman tersebut bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia kita juga perlu untuk ikut ambil peran dalam menjaga persatuan Indonesia kita itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak.